Bab 1391. Kau bisa menunggu di luar. Martin di sini sendirian saja sudah cukup, kata Nicole lembut. Begitu Jared mendengar kata-katanya, ia menjadi sedikit khawatir, tetapi ia tetap meninggalkan ruangan. Ia kemudian duduk di sofa dan menelepon Max. Di dalam ruang medis, Martin menatap Nicole dan berkata dengan lembut, "Lepaskan tanganmu dari luka itu, Nicole. Biarkan aku melihatnya." Mendengar itu, dia perlahan mengangkat tangannya. Saat melihat wajah Nicole baik-baik saja, Martin tercengang. "Wajahmu, kenapa dia bilang kau terluka?" "Diam, kecilkan suaramu. Aku sedang berpura-pura dengan Harvey, dan Jared tidak tahu tentang itu." Nicole duduk, mengambil serbet, dan menyekat cairan dari wajahnya. Martin melirik keluar sebelum berjalan ke sisinya dan bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi?" "Kau akan segera tahu. Untuk saat ini, kau hanya perlu membantu menjalankan tipu muslihat ini." Nicole melirik Martin sekilas sebelum berbaring kembali di tempat tidur. Sambil menatap Nicole, Martin berkata dengan nada pasrah, "Apa yang kau inginkan dariku untuk kubantu? Buatlah seolah-olah aku terluka parah, dan lakukanlah sedemikian rupa sehingga kita bisa menipu Jared." Tentu saja, jika tipu muslihat itu dapat menipu Jared, tipu muslihat itu juga akan cukup cerdik untuk menipu Joyce dan orang lain. Ini permintaan yang cukup sulit, harus kukatakan. Martin menatap mata Nicole dan mengerutkan kening. "Jangan khawatir, aku yakin kamu bisa melakukannya." Nicole menatap Martin dengan percaya diri. Dia yakin bahwa Martin pasti bisa melakukannya karena dia tidak dapat menemukan siapapun yang mampu melakukan ini lebih baik daripada dia. "Baiklah. Kurasa aku akan mencobanya," kata Martin sambil mulai merencanakan gerakannya. Setelah duduk di ruang tamu selama beberapa waktu, Jared menjadi cemas. Dia berjalan ke ruang medis untuk mengintip dari luar, tapi sayangnya, dia tidak bisa melihat apapun, jadi dia bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang membuat mereka begitu lama? Dia ragu sejenak sebelum mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. "Martin, bagaimana keadaan Nicole? Apakah dia dalam bahaya?" Saat Martin mendengar pertanyaan Jared, ia bertanya pada Nicole, "Apa yang harus kukatakan padanya?" "Katakan saja aku tidak dalam bahaya, dan tolong minta dia untuk tenang," katanya sambil menoleh ke arahnya. Martin datang ke pintu dan membukanya sedikit sambil menatap Jared. "Dia tidak dalam bahaya. Kau bisa tenang. Aku akan segera selesai." Jared mengintip melalui celah pintu yang dibiarkan terbuka oleh Martin, dan hanya melihat ujung kemeja Nicole, mengerutkan kening dengan muram saat melihat Martin. Wajahnya. Martin bisa tahu apa yang Jared maksud, dan dia mulai menatapnya dengan ekspresi gelisah. "Kau akan tahu setelah aku selesai." Lalu dia menutup pintu. Melihat ekspresi Martin, Jared tidak berani memikirkan apa yang telah terjadi, tetapi semakin dia tidak ingin memikirkannya, semakin dia melakukannya. Tanpa menyadarinya, dia berjalan kembali ke ruang tamu. Sambil duduk dengan linglung, dia berpikir, "Jika aku menemani Nicole saat itu, keadaan tidak akan seburuk ini." 20 menit kemudian, pintu terbuka dari dalam dan Martin membantu Nicole keluar. Saat Jared mendengar suara pintu terbuka, dia bangkit dan langsung menuju ruang medis, tapi saat melihatnya, dia berhenti, tidak bisa melanjutkan lebih jauh, kemunculannya membuat jantungnya berdebar kencang. Matanya membelalak kaget. Bagaimana ini bisa jadi seserius ini? "Maafkan aku sudah berusaha sebaik mungkin," kata Martin sambil menatap Jared dengan ekspresi putus asa dan tak berdaya. Nicole hampir tertawa saat melihat ekspresi Jared, tetapi untuk mempertahankan tipu dayanya, ia hanya bisa menahan keinginan untuk tertawa. Dengan serius dan perlahan, Jared berjalan mendekati Nicole dengan ekspresi kesakitan yang jelas di wajahnya. "Apakah itu menyakitkan?" Nicole menggelengkan kepalanya dan tetap diam. Karena dia sudah berpura-pura, dia memutuskan untuk tidak berbicara sama sekali. Melihat Nicole tidak membalas ucapan Jared, Martin pun membalasnya, tepat setelah meliriknya. "Memang sedikit sakit, tapi tidak terlalu serius. Aku memberinya obat terbaik yang kumiliki, jadi rasa sakitnya akan sedikit tertahankan." Bab 1392. Jared melirik Martin dan mengangguk pelan. Martin tampak linglung saat terus menatap Nicole.
Kita akhiri saja pembicaraan ini, kata Martin saat kedua pria itu membantu Nicole menuju sofa. Ketiganya kemudian duduk di sofa, dengan Nicole terjepit di tengah. Nicole meliriknya sekilas dan berkedip. Jared tidak mengerti apa maksudnya dan menoleh ke Martin. Martin segera menjelaskan. Oh, dia bilang tidak perlu khawatir. Dia baik-baik saja. Jared menatap Martin dengan alis terangkat. Bagaimana dia bisa membaca itu? Baiklah, tenang saja dan sembuhkan dirimu. Luka ini tidak seberapa. Aku akan menyewa dokter terbaik di kota ini untuk merawatmu. Jared berbalik dan segera menghibur Nicole, berniat memanggil dokter terbaik untuk memulihkan wajah Nicole. Begitu Nicole mendengar bahwa dia ingin mempekerjakan dokter lain, dia berpikir, bukankah tipu muslihatku akan terbongkar? Kemudian, dia langsung mengedipkan matanya lagi. Ada apa dengannya? Jared bertanya pada Martin, tidak dapat memahami kedipan matanya yang tiba-tiba. Martin memperhatikan semua yang dilakukan Nicole, dan sambil memikirkan apa yang dikatakan Jared sebelumnya, ia menjelaskan, dia mungkin memberi isyarat kepadamu bahwa tidak perlu mencari dokter lain. Aku dokter yang paling dapat diandalkan dan dia tidak menginginkan perawatan dari orang lain. Jared menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan kepada Nicole, saya tahu Martin sangat terampil, tetapi ada banyak dokter lain di luar negeri yang ahli dalam bidang mereka. Mereka menghususkan diri dalam mengobati luka seperti ini. Selain itu, Martin sibuk dan tidak punya banyak waktu. Jared, aku tidak perlu lagi mengawasi pabrik 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Terlebih lagi, dengan luka seperti itu, sudah menjadi kewajibanku untuk melakukan yang terbaik untuk merawatnya, sebagai teman baiknya, kata Martin sambil menatap Jared dengan penuh tekad. Baiklah, kau harus memberi tahuku jika kau butuh sesuatu. Uang bukan masalah, asalkan Nicole sembuh. Aku akan menyerahkan semuanya padamu. Jared menatap Martin dengan serius. Jangan khawatir, Jared, aku akan memberitahumu jika aku membutuhkan sesuatu. Bersamaan dengan itu, Martin mulai berpikir, apa yang harus aku lakukan jika Jared tahu bahwa aku berkolusi dengan Nicole dalam tipu muslihat ini? Kalau begitu, haruskah kita mengatur agar Nicole dirawat di rumah sakit? Jared bertanya pada Martin. Sebagai tanggapan, Martin menatap Nicole dan berkata, tentu. Jared segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Max. Sementara Jared sibuk menelepon, Nicole melirik Martin sekali lagi. Nicole, ayo kita pindah sekarang juga, kata Jared kepada Nicole dengan nada kesal. Nicole mengedipkan mata ke arah Jared sebagai tanda setuju. Jared lalu membantunya berdiri saat mereka berjalan keluar. Jared, aku akan mengantar kalian berdua ke sana, tawar Martin, merasa bahwa Jared akan ingin menjaga Nicole di kursi belakang. Baiklah, kata Jared, sebelum dia dan Nicole memasuki kursi belakang. Martin menyalakan mobil dan meninggalkan tempatnya saat mereka menuju rumah sakit, dan sepanjang perjalanan, Jared akan menghibur Nicole dari waktu ke waktu. Apakah itu menyakitkan? Nicole menggelengkan kepalanya. Martin melirik Jared lewat kaca spion saat mengemudi. Tak lama kemudian, mereka tiba di rumah sakit, dan dengan bantuan Jared, Nicole perlahan-lahan masuk ke rumah sakit. Saat mereka melewati aula yang penuh sesak, banyak orang di gedung itu mulai melirik Nicole dengan rasa ingin tahu. Nicole melihat sekeliling sambil berpura-pura tidak tahu. Inilah yang diinginkannya. Semakin banyak orang mengetahuinya, semakin cepat berita itu sampai ke telinga Joyce. Saat mereka dibombardir dengan tatapan ingin tahu yang tak terhitung jumlahnya dari orang banyak, Jared, Nicole, dan Martin masuk ke dalam lift dan menuju bangsal yang telah diatur untuknya di lantai atas. Bab 1393. Setelah mereka memasuki ruangan, Nicole perlahan-lahan menurunkan dirinya ke ranjang dengan bantuan Jared sementara Martin berdiri di tepi ranjang, memperhatikan mereka. Anurse kemudian masuk dan berkata, Anda di sini, Dokter Wians. Ya, dia pasienku dan aku akan merawatnya, kata Martin kepada perawat. Perawat itu mengangguk mengerti sambil mengambil pena dan menulis nama Martin di kartu identitas pasien Nicole, menunjuknya sebagai dokter yang bertugas, sebelum meletakkannya di tempat tidur. Berikan dia obat dengan resep ini. Martin menyerahkan resep itu kepada perawat.
Ketika perawat mengambil resep, dia mengangkat alisnya dengan bingung. Dokter, Wians. Beri dia obat sesuai resep yang kuberikan padamu. Martin meliriknya sekilas, mendorongnya pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Jared, tetaplah di sini dan temani Nicole. Aku akan keluar sebentar, kata Martin, dan menatap Nicole sekali lagi sebelum keluar ruangan, meninggalkan Jared dan Nicole di dalam. Jared duduk di samping Nicole dan menatapnya sambil berusaha menghiburnya. Semuanya akan membaik setelah obatnya dioleskan. Jangan khawatir, kau tahu betapa terampilnya Martin. Dia pasti akan mengobatimu. Nicole mengangguk pelan sambil menatapnya. Dia benar-benar tidak sanggup menipunya, tetapi demi rencananya, dia harus melakukannya. Tiba-tiba, telepon Jared berdering dan dia tersenyum. Itu adalah panggilan dari Max. Dia kemudian mengangkat telepon dan pergi ke jendela untuk menjawabnya. Nicole menatapnya, dan setelah beberapa saat, setelah Jared selesai berbicara di telepon, dia mengerjap padanya. Ada apa? Merasa tidak nyaman, Jared langsung bertanya dengan cemas. Nicole terus berkedip, dan dengan Jared yang masih tidak dapat memahaminya, dia menjadi panik dan bingung. Melihat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati. Sungguh tidak mudah untuk berkomunikasi dengannya tanpa Martin di dekatnya. Tiba-tiba, ia mendapat ide. Ia memberi isyarat agar Jared menyerahkan ponselnya kepadanya, lalu mengetik beberapa kata di sana sebelum mengembalikan ponsel itu kepada Jared. Tidak apa-apa, aku di sini bersamamu, kata Jared, akhirnya mengerti apa yang Nicole isyaratkan dan menatapnya dengan ekspresi penuh kasih di wajahnya. Saat itulah Martin dan perawat masuk, dan perawat itu mendekati Nicole untuk memberinya suntikan. Sebelum disuntik, Nicole segera mengetik pesan lain untuk Jared. Saya baik-baik saja, saya hanya butuh suntikan untuk saat ini. Jangan khawatir, Martin ada di sini. Anda punya banyak hal yang harus diselesaikan di kantor, jadi silakan kembali. Enggan meninggalkannya, Jared berkata, kalau begitu, beristirahatlah dengan baik dan pulihkan dirimu. Aku akan menemanimu kapanpun aku punya waktu. Nicole menatap mata Jared dan mengangguk. Jared kemudian menoleh ke Martin dan berkata, baiklah, kutinggalkan Nicole padamu. Aku harus pamit dulu untuk saat ini. Ya, tentu saja. Martin lalu mengantar Jared pergi. Sesaat kemudian, Martin kembali ke bangsal dan berjalan santai ke tempat tidur Nicole. Saat itu, hanya mereka berdua yang tersisa di bangsal. Nicole lalu bertanya pada Martin, apa yang kau suntikkan padaku beberapa saat yang lalu? Jangan khawatir, ini hanya larutan nutrisi. Tidak akan ada efek samping. Martin menatap mata Nicole dan menjelaskan. Oke, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Martin. Sebagai tanggapan, Nicole memejamkan matanya, berpura-pura sedang beristirahat setelah mengalami cedera serius, dan berkata, aku akan mengikuti arus. Aku berencana untuk beristirahat selama beberapa hari di rumah sakit dan memberikan semacam bukti kepada mereka yang tidak yakin dengan cederaku. Bab 1394. Martin mengernyitkan dahinya. Untuk sesaat, dia tidak bisa memahami maksud Nicole. Lalu, begitu dia menyadari bahwa mata wanita itu tertutup, dia berpikir, lebih baik tidak usah bertanya lagi padanya. Pasti dia punya alasan tersendiri untuk melakukan itu. Baiklah, istirahatlah. Kalau ada yang perlu kamu lakukan lagi, kamu bisa meneleponku kapan saja. Martin mengakhiri kalimatnya, lalu berbalik untuk meninggalkan ruangan. Baiklah. Nicole kemudian tidur dengan tenang sepanjang malam. Sementara itu, Jared telah kembali ke perusahaannya, dengan Max sudah menunggunya di kantornya. Ceritakan semuanya padaku, perintah Jared saat dia masuk dan duduk di kursinya. Dari apa yang kami kumpulkan dalam penyelidikan kami, keluarga Adam sekarang terhubung dengan keluarga McCarthy melalui pernikahan. Mereka telah memperluas lingkup pengaruh mereka sedapat mungkin, dan telah mendesak keluarga McCarthy untuk melakukan hal yang sama. Namun, keluarga McCarthy tetap bungkam mengenai masalah ini, dan hal ini membuat anggota keluarga Adam tidak senang dengan mereka. Max menatap Jared dan melapor. Tapi tunggu dulu, bukankah mereka sangat bergantung pada keluarga Adam sebelum ini?
Jared bertanya karena dia tidak dapat berhenti memikirkan situasi tersebut. Tanpa dukungan keluarga Adam, mungkinkah keluarga McCarthy menemui jalan buntu? Tanya Max dengan bingung. Jared menoleh ke arah Max. Apa yang dikatakannya masuk akal. Keluarga McCarthy tidak akan bisa kembali jika bukan karena keluarga Adam. Jika bukan karena itu, mereka tidak akan berani menginjakkan kaki di negara ini untuk mengadakan upacara untuk leluhur mereka. Sangat mungkin bahwa Joyce McCarthy enggan membantu perluasan bisnis keluarga Adam. Atau, dia tidak bisa melepaskan dendam masa lalunya. Max, silakan saja dan ungkapkan kepada pers bahwa Joyce McCarthy membantu keluarga Adam. Pastikan keluarga Adam mengetahui orang seperti apa Joyce McCarthy. Jared menatap Max dan memberi perintah. Baik, Tuan, sahut Max, lalu segera pergi untuk mengerjakan pekerjaannya. Selama keluarga Adam tidak menyingkirkan keluarga McCarthy, akan cukup mudah bagi kita untuk membereskan urusan mereka, pikir Jared sambil menatap keluar jendela dengan seringai di bibirnya. Akan tetapi, alur pikirannya segera terputus ketika seorang asistennya menerobos masuk. Tuan Johnston, Fisher Group akan mengadakan rapat mengenai proyek energi hijau sore ini. Haruskah saya mengatur agar Anda hadir? Atau haruskah saya meminta seseorang untuk hadir atas nama Anda? Tanya asisten itu, sambil menatap Jared dengan alis berkerut. Aturlah agar Tuan Allen hadir atas nama saya. Saya punya urusan lain yang harus diselesaikan sore ini, jawab Jared. Jared teringat akan perbuatan baik yang telah dilakukan Fiorella untuknya, dan karena itu, dia tidak ingin berhubungan lagi dengan Fiorella, setidaknya untuk sementara waktu. Baiklah. Ini 2 dokumen yang memerlukan tanda tanganmu. Asisten itu meletakkan dokumen-dokumen itu di depan Jared, yang mengambilnya dan menelitinya, sebelum menandatanganinya dan mengembalikannya ke asisten. Singkirkan rencana-rencana yang kurang penting yang ada di jadwalku, dan kirim saja yang penting langsung ke ponselku. Jared menatap asisten itu dan memberi perintah. Ya, Tuan. Apakah Anda punya instruksi lain? Asisten itu menatap Jared, menunggu perintahnya. Oh ya, ada satu hal lagi. Kalau Fiorella datang menemuiku, kau harus memberitahuku terlebih dahulu. Ya, Tuan, pergilah. Jared melihat jam. Sepertinya aku masih punya waktu sebelum aku harus pergi menjemput Nicole. Dia lalu membolak-balik berkas di sebelahnya dan mulai bekerja. Di luar negeri, Cal masih memantau situasi di pabrik bacon dengan saksama. Meskipun mereka sempat terlibat pertempuran dengan Draven selama seminggu terakhir, sebagian besar awaknya dapat pulih dengan cepat berkat pasokan bacon yang diberikan oleh Nicole. Terus jaga pintu masuk dan keluar. Laporkan setiap keanehan kepadaku segera. Apakah kalian mengerti? Cal menatap bawahannya dan bertanya. Bab 1395. Dipahami. Cal kembali ke ruang kontrol utama setelah berpatroli selama 1 jam. Ia lalu mengangkat teleponnya dan menelepon Nicole. Cal, apakah kamu bermalas-malasan di tengah jadwal yang padat? Tanya Nicole bercanda. Bagaimana kau tahu? Apakah kau semacam pembaca pikiran? Tanya Cal dengan heran. Mengingat kamu bisa meneleponku, kamu pasti tidak sedang ada urusan mendesak. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaanmu? Kamu baik-baik saja? Tanya Nicole dengan khawatir. Saya baik-baik saja. Saya baru saja berhadapan dengan Draven sekitar seminggu yang lalu dan untungnya, orang-orang kita yang terluka dapat memanfaatkan bacon yang Anda berikan kepada kita dengan baik. Pemulihan mereka cepat, dan mereka dapat kembali beraksi segera setelahnya, kata Cal, memuji Nicole atas pandangannya yang jauh ke depan. Wah, aku tidak menyangka bacon akan berguna secepat itu. Si Raven tampaknya cukup teliti. Kamu baik-baik saja? Tanya Nicole dengan cemas. Kau tahu bagaimana aku? Bagaimana mungkin para penjahat itu bisa menyakitiku? Kata Cal dengan percaya diri. Jangan terlalu sombong sekarang. Si gagak itu kejam sekali. Aku tidak menyarankan untuk bersikap ceroboh saat berhadapan dengan mereka, kata Nicole dengan nada khawatir. Jangan khawatir. Aku tahu cara menjaga diriku sendiri. Cal memutar matanya. Dia berada ribuan mil jauhnya, tetapi dia tetap mengawasiku. Saya dengar Anda baru saja menggunakan bacon. Menurut Anda, apakah ada fitur yang perlu ditingkatkan?
Tanya Nicole. Saya belum menemukan masalah apapun dengannya, kenang Kal. Bagus. Jika Anda menemukan cacat di kemudian hari, beritahu saya sesegera mungkin. Sebaiknya orang lain tidak menggunakannya jika memang ada, kata Nicole kepada Kal. Ya, aku tahu. Jadi, bagaimana kehidupan di sana? Tanya Kal sambil khawatir dengan kehidupan Nicole. Sejak kapan kamu mulai peduli dengan hidupku? Tanya Nicole, terkejut dengan pertanyaan itu. Saya sudah melakukan itu selama beberapa waktu. Hanya saja Anda terlalu sibuk untuk memperhatikannya, jelas Kal dengan bangga. Benarkah? Aku tidak percaya padamu. Baiklah, jangan terlalu dipikirkan, jawab saja aku. Bagaimana kabarmu? Tanya Kal lagi. Saya baik-baik saja. Tidak ada yang perlu Anda khawatirkan. Di sini tidak seberbahaya di tempat Anda. Matahari bersinar, dan hidup terasa indah, kata Nicole, menggambarkan kondisinya saat ini. Wah, tahu nggak sih, aku jadi iri. Alangkah hebatnya kalau aku bisa menjalani hidup sepertimu. Kal memejamkan mata dan membayangkan kehidupan indah yang digambarkan Nicole. Tetapi setelah mendengar pernyataan Kal, dia terdiam. Kal, setelah misi ini selesai, cobalah untuk meminta transfer dari Zain sehingga kamu bisa datang dan melindungiku. Melindungimu. Kenapa kau membutuhkan perlindunganku? Bukankah kau wanita yang tangguh? Tanya Kal dengan ekspresi terkejut di wajahnya, bingung karena ia tidak tahu alasannya. Kerutan muncul di dahi Nicole. Sepertinya dia tidak mengerti apa yang kumaksud. Kal masih muda, namun dia belum pernah menikmati hidup yang damai dan indah. Lagi pula, dia terus berlatih dan menjalankan misi di seluruh dunia. Akan lebih baik baginya untuk berhenti sejenak dan beristirahat sejenak untuk menjelajahi dunia dengan cara yang berbeda. Bab 1396. Kenapa aku harus datang untuk melindungimu? Apakah karena Jared tidak menjagamu dengan baik? Kalau begitu, aku akan terbang dan memberinya pelajaran yang bagus. Seru Kal, berpikir bahwa Nicole tidak diperlakukan dengan baik dan mengancam akan membelanya. Pelankan suaramu. Ini bukan seperti yang kau pikirkan. Jared memperlakukanku dengan sangat baik. Pokoknya, lakukan saja apa yang kukatakan. Kata Nicole, tidak mau menerima penolakan. Tetapi, tidak ada tapi. Apakah kau akan memunggungiku sekarang? Tanya Nicole, nadanya berubah tegas. Baiklah, santai saja. Aku akan melakukan apa yang kau katakan. Kal segera mengundurkan diri. Ia pun ingin selalu berada di sisi Nicole setiap hari, karena itulah yang sudah lama ia dambakan. Begitulah kira-kira. Baiklah, aku harus pergi dan beristirahat sekarang. Kau bisa kembali bekerja. Tetaplah aman, dan apapun yang terjadi, tolong lindungi dirimu terlebih dahulu, Nicole memperingatkan dengan tegas. Dia tahu bahwa dia lebih mampu membela diri, tetapi dia tetap khawatir terhadapnya. Aku tahu. Sekarang, kamu harus istirahat yang cukup. Aku akan meneleponmu saat aku senggang, Kal mengucapkan selamat tinggal dan menutup telepon. Nicole lalu meletakkan teleponnya, dan menatap tas infusnya. Hampir selesai. Dia menekan tombol, mendorong seorang perawat untuk masuk tak lama setelahnya. Apa yang Anda butuhkan, Nona Riddle? Tanya perawat itu sambil menatap Nicole dengan hormat. Infusnya hampir selesai. Bantu saya mencabut jarumnya. Baiklah. Perawat itu segera mencabut jarum suntik itu. Apakah Martin masih di sini? Nicole menatap perawat itu dan bertanya. Dokter, Wians menerima telepon tadi dan sudah pergi dengan tergesa-gesa. Baiklah, terima kasih. Tidak masalah. Jaga dirimu. Perawat itu tersenyum pada Nicole dan pergi. Aku jadi bertanya-tanya, apa yang menyebabkan dia pergi terburu-buru. Nicole berbaring di ranjang rumah sakit dan mulai berpikir. Kurasa aku akan tahu saat dia kembali nanti. Nicole lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Kelly. Mengapa Anda belum kembali, Nona Riddle? Apakah Anda baik-baik saja? Tanya Kelly dengan cemas setelah menyadari bahwa Nicole tidak berada di kantor sepanjang sore. Saya baik-baik saja. Ada masalah di luar negeri yang harus saya tangani, itulah sebabnya saya ingin Anda mengawasi lab R&D. Jika ada sesuatu yang tidak dapat Anda tangani, hubungi saya dan tanyakan, kata Nicole kepada Kelly melalui telepon. Baiklah.
Jangan khawatir, aku akan melaporkannya kepadamu jika ada yang perlu aku bantu. Baiklah, kalau begitu saya tutup teleponnya sekarang. Setelah menutup telepon, semua kekhawatiran Nicole perlahan sirna saat matanya perlahan mulai berat, dan ia pun tertidur lelap. Martin tidak kembali ke rumah sakit hingga malam hari, tetapi Jared, yang datang untuk menjenguknya, telah mendorong pintu bangsal hingga terbuka dengan suara berderit, dan melangkah masuk. Melihat Nicole tertidur lelap, ia berjalan perlahan ke samping tempat tidur Nicole dan duduk. Kemudian, dia melihat bekas luka di wajah Nicole. Ini semua salahku. Nicole terbangun beberapa saat kemudian, dan melihat wajah Jared saat ia membuka matanya. Melihat Jared duduk di samping tempat tidurnya, ia hendak membuka mulut untuk bertanya kepadanya ketika ia ingat bahwa mereka berada di rumah sakit. Sekali lagi, Nicole berpura-pura tidak dapat berbicara dan mengirim pesan kepada Jared. "Mengapa kamu datang terlambat?" Nicole mengetik pesan di teleponnya dan menunjukkannya kepada Jared. "Melihatmu sendirian di sini, aku jadi khawatir. Aku akan menemanimu ke sini malam ini." Jared melepas mantelnya dan menggantungnya di samping. Mata Nicole membelalak saat mendengar apa yang akan dilakukannya. Bagaimana dia bisa punya ide untuk menginap di sini? Aku tidak bisa terus berpura-pura kalau dia akan melakukannya. Aku harus menemukan cara untuk mengeluarkannya dari sini. Sebagai tanggapan, Jared menatapnya dan bertanya, "Ada apa? Kenapa kamu menatapku seperti ini?" "Aku lapar." Bab 1397. "Baiklah, aku akan meminta Klaus untuk pergi membelikanmu makanan dan membawanya ke sini," kata Jared sambil mengeluarkan telepon genggamnya dan menelepon Klaus. Nicole hanya bisa pasrah saat Jared menelepon. "Apa yang harus kulakukan?" "Tiba-tiba aku teringat bahwa aku punya sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Bisakah kau membawakan komputerku ke sini?" Nicole dengan cepat mengetik di ponselnya dan menunjukkannya kepada Jared. "Kalian semua terluka. Bagaimana kalian bisa memikirkan pekerjaan?" tanya Jared, wajahnya dipenuhi dengan ketidaksetujuan dan kekhawatiran. "Wajahku mungkin terluka, tetapi tanganku baik-baik saja. Jika kamu tidak menolongku, aku harus pergi dan mengambilnya sendiri." Nicole memberi isyarat seolah hendak bangun dari tempat tidur, mengancam Jared. "Jangan bergerak, aku akan pergi." Jared menatap Nicole, tidak bisa tidak setuju dan menolaknya. "Tapi kalau aku kembali sekarang, aku mungkin tidak bisa menemanimu malam ini. Aku hanya bisa membawakan komputer itu kepadamu besok." Jared merasa sedikit kecewa karena ia tidak bisa tinggal bersama Nicole untuk malam ini. "Tidak apa-apa, aku tidak ingin kau tinggal di sini bersamaku, atau aku tidak akan bisa beristirahat dengan baik. Kau harus tidur di rumah, bukan di sini." Jared memandang Nicole. "Aku tahu pekerjaannya penting, tapi tampaknya dia hanya mencari alasan untuk mengeluarkanku dari sini agar aku tidak merasa tidak nyaman. Tidak usah terburu-buru. Aku akan pergi setelah kamu selesai makan malam." Jared melihat jam. "Oke, apakah Martin sudah memberitahumu kapan kau bisa bicara?" tanya Jared, merasa akan terlalu merepotkan bagi Nicole untuk mengetik kata-katanya setiap kali ia ingin berkomunikasi. "Sebentar lagi. Apa kamu merasa aneh karena tidak bisa mendengar suaraku?" "Ya, dan jika memungkinkan, aku ingin mendengar suaramu sekarang juga." Jared menatap Nicole, mengungkapkan keinginannya. Nicole menatap matanya dan tersenyum, setelah itu Klaus mengetuk pintu dan masuk sambil membawa sekantong belanjaan di tangannya. "Tuan Johnson, saya membawakan Anda makan malam," kata Klaus sambil menatap Jared. "Bawa ke sini." Jared mengangkat meja kompartemen untuk Nicole, lalu Klaus meletakkan makanan di atas meja di depan Nicole dan pergi dengan hormat. Jared mengeluarkan kotak-kotak makanan dari tasnya, lalu menatap Nicole dan bertanya, "Yang mana yang ingin kamu makan dulu?" Nicole melihat apa yang ingin dimakannya, sementara Jared mengikuti pandangannya. Kemudian, ia mengambil hidangan yang disukai Nicole dan menyuapinya. Nicole membuka mulutnya perlahan. "Ini tampaknya sedikit romantis. Jika aku tidak berpura-pura, aku tidak akan tahu betapa manisnya dia. Dia langsung tahu apa yang aku inginkan hanya dengan menatap mataku. Ah, dia sangat mengenalku." Jared merasa kecewa, tetapi entah mengapa,
dia merasa Nicole telah menatapnya dengan mata yang lembut dan ramah. Gadis konyol ini. Dia sudah terluka parah, tapi dia masih bisa peduli dengan hal-hal kecil ini. Apakah kamu lelah? Tanya Jared setelah selesai memberi makan Nicole. Nicole mengangguk dan berdoa dalam hati agar dia segera pergi. Aku tidak akan bisa berpura-pura lagi jika dia terus seperti ini. Kalau begitu, sebaiknya kamu istirahat dulu. Aku akan mengambil komputermu dan menemuimu besok. Cobalah untuk tidur nyenyak malam ini. Nicole mengangguk. Bab 1398. Jared membelai wajah Nicole, sementara matanya penuh dengan kengganan. Hati Nicole meleleh saat melihat tatapan matanya yang penuh kasih sayang. Dia memperlakukanku dengan sangat baik. Bahkan setelah wajahku menjadi seperti ini, dia masih memperlakukanku sama seperti sebelumnya. Dia sama sekali tidak merasa jijik padaku. Rencana awalnya adalah memancing pelaku keluar, tetapi saya tidak menyangka dia akan peduli terhadap saya sebesar ini. Ini benar-benar membuat saya kewalahan. Nicole merasa bersalah saat melihat Jared enggan pergi. Mungkin aku seharusnya memberitahunya rencana itu. Dengan begitu, dia tidak akan terlalu sedih. Tapi, Jared akan bersikap terlalu tenang, dan karena itu, kita tidak akan bisa menipu siapapun. Kemudian dia menutup matanya dan menunggu waktu berlalu. Saat malam tiba, seseorang datang mengetuk pintu Joyce McCarthy dan menerobos masuk dengan tergesa-gesa. Nicole terluka dan dirawat di rumah sakit, Bu Jo. Cederanya sangat serius. Lukanya membuatnya cacat. Cacat, surga pasti berpihak padaku. Ternyata pemilik restoran itu bisa diandalkan. Sekarang wanita jalang itu sudah rusak, aku harus melihat bagaimana dia akan merayu orang lain. Apakah ada yang menjaga jalang itu? Joyce menatap ajudannya dengan kilatan jahat di matanya. Jared ada di sana bersamanya tadi, tapi dia sepertinya pergi untuk mengambil sesuatu. Joyce langsung menyeringai. Kesempatan ini adalah anugerah dari surga. Kirim seseorang ke sana. Kurasa kau tahu apa yang harus dilakukan. Dia mengangkat tangannya dan melakukan gerakan mematikan. Kekasihnya segera mengerti apa yang dimaksud wanita itu dan terkejut oleh kenyataan bahwa Joyce ingin dia mencoba membunuh wanita itu. Ya, saya tahu, katanya, tidak punya pilihan lain selain mengikuti perintah. Joyce lalu mengangguk dan bersandar dengan nyaman di sandaran punggung. Aku sudah lama menunggu hari ini. Selama Nicole belum mati, tidak akan ada hari di mana aku bisa tidur dengan tenang. Hanya setelah dia diurus, keluarga McCarthy akan terbalaskan. Nicole sedang berbaring di tempat tidurnya dengan mata terpejam, menunggu seseorang. Saat itulah ia mendengar suara berderit, diikuti oleh pemandangan seorang pria yang diam-diam membuka pintu dan masuk. Nicole tidak bergerak sampai orang itu mendekatinya. Ia mengeluarkan jarum suntik dari salah satu sakunya dan hendak menyuntikkannya ke dalam infusnya ketika Nicole menendang kepalanya. Mendapat pukulan keras di kepala, dia terhuyung dan jatuh ke tanah. Akhirnya kau di sini. Nicole menyeringai dan duduk dari tempat tidur. Pria itu terkejut saat melihat Nicole masih bisa bergerak. Tiba-tiba, Nicole melompat dari tempat tidur dan mencengkeram kerah bajunya, lalu mendorongnya dengan kuat hingga membuatnya jatuh ke tanah lagi. Pria itu ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Tidak heran Bu Jo ingin menyingkirkannya. Dia benar-benar mimpi buruk. Pria itu tengah memikirkan cara untuk melarikan diri ketika Nicole menginjak dadanya, menyebabkan dia membeku dan menggeliat. Lepaskan, lepaskan aku, teriak lelaki itu sambil berusaha melepaskan diri dari genggamannya. Kupikir dia akan datang sendiri. Aku sama sekali tidak menyangka dia akan mengirim seseorang ke sana. Nicole bercanda. Bab 1399. Sepertinya saya benar-benar melebih-lebihkan Joyce McCarthy. Pria yang ada di bawah kakinya berusaha menyisir kakinya dengan gerakan tergesa-gesa, tetapi dia menendang suntikannya dan mulai menginjak tangan pria lainnya, menghancurkannya dengan keras di bawah tumitnya. Karena Joyce telah mengirimmu ke sini, kau pasti salah satu anteknya yang paling setia. Baiklah, jangan berpikir untuk kembali padanya lagi. Kau akan tinggal di sini, Nicole mencibir. Teruslah bermimpi. Pria itu segera membalas. Namun, begitu dia mengucapkan kata-kata itu, pintu bangsal tiba-tiba terbuka,
memperlihatkan Martin, yang segera masuk bersama sekelompok polisi. Mereka kemudian mengangkat pria itu dan memborgolnya. Sialan, itu jebakan. Pria itu berteriak, merasakan campuran antara keheranan dan ketakutan. Wanita jalang ini sangat licik sehingga Nona Jo mungkin bukan tandingannya. Tentu saja, ini jebakan. Apa kau benar-benar mengira aku terluka? Nicole mencibir, matanya gelap dan haus darah. Martin bergidik saat menyadari tatapan Nicole. Sekarang aku mengerti mengapa dia ingin aku memalsukan lukanya. Itu untuk memancing mereka keluar. Bawa dia pergi, dan tunggu tuannya muncul. Karena pria itu telah dinetralkan, Joyce McCarthy pasti akan muncul cepat atau lambat. Tatapan mata pria itu menunjukkan rasa kekalahan dan kepasrahannya. Dia hanya bisa membiarkan dirinya diseret oleh polisi. Martin memperhatikan saat pria itu dibawa pergi, dan menghela napas lega. Ini terasa sangat memuaskan. Jika aku terlambat, apa yang akan terjadi padamu? Tanyanya. Berdasarkan apa yang baru saja kau lihat, apakah sepertinya dia bisa menyakitiku? Nicole bertanya dan memberinya senyum nakal. Martin terdiam sejenak, tidak diragukan lagi bahwa orang biasa tidak akan mampu melakukan apa yang telah dilakukannya. Namun, tujuanku belum tercapai. Pelaku itu belum muncul. Kurasa aku harus menunggu sampai besok. Nicole mendesah, lalu berbaring dengan tenang sebelum menguap. Martin menatap Nicole dan menebak, apakah orang yang Anda maksud adalah Joyce McCarthy? Martin menyadari bahwa semua upaya pembunuhan terhadap Nicole dimulai setelah Joyce McCarthy kembali ke negara itu. Nicole mengangguk, mengetahui bahwa Martin dan Joyce dulunya adalah teman baik. Kenapa? Kamu sedih karena harus berpisah dengannya? Tanya Nicole dengan suara pelan. Apa yang kau bicarakan? Kita sudah lama menjadi orang asing. Martin segera menggelengkan kepalanya. Dia sudah tahu sifat Joyce McCarthy yang sebenarnya, tetapi yang tidak dia duga adalah ketidaksediaan Joyce untuk melepaskan Nicole, dan sejak saat itu, dia merasa sulit menerima apa yang telah dilakukan Joyce kepada Nicole. Mengapa dia terus mengincar Nicole? Baguslah. Kali ini, aku tidak akan membiarkannya lolos lagi. Jika orang seperti Joyce tidak diadili, Nicole tidak akan berhenti, pikirnya. Ya, aku tahu itu karena dia membencimu, desah Martin, semakin khawatir tentang Nicole. Tidak apa-apa, katanya. Aku tidak takut dengan apapun yang akan dia lakukan padaku. Terima kasih telah menyelamatkanku hari ini. Kau bisa pulang dan beristirahat. Kau masih harus bekerja besok. Tapi bagaimana denganmu malam ini? Tanyanya. Jangan sial. Para anteknya tidak akan bisa kembali tepat waktu, dan dia tidak akan bisa menyerangku lagi untuk sementara waktu. Oh ya? Bisakah kau membantu menyebarkan berita itu untukku? Bahwa kau telah menangkap orang yang hampir membuatku terbunuh. Martin terkejut sejenak, sebelum memahami maksud Nicole. Ya, tentu saja, gumamnya sambil menganggukkan kepalanya. Pokoknya, tidurlah. Aku akan pergi sekarang. Baiklah. Nicole mengangguk, berguling, sebelum akhirnya tertidur. Martin mendesah, lalu berbalik dan pergi. Kini tekadnya semakin nyata. Aku harus melindungi Nicole dan mencegahnya terluka lagi. Nicole terbangun pagi-pagi sekali dan mendapati seseorang sedang menatapnya. Tanpa menyadarinya, ia menoleh dan melihat Jared telah tiba. Apakah kamu sudah bangun? Sudut bibir Jared terangkat, tetapi ada sedikit kecurigaan di matanya. Ya, ucap Nicole lemah. Kau bisa bicara sekarang. Jared tak dapat menahan napas lega. Nicole memperhatikan ekspresi sedih di wajahnya. Dia pasti merasa stres lagi. Kemudian, dia menghela napas dan mengangguk. Aku baik-baik saja. Bab 1400. Namun, karena baru bangun tidur, tenggorokan Nicole agak kering. Melihat hal ini, Jared segera memberikan segelas air kepadanya. Ini, minumlah. Ini akan membuatmu merasa lebih baik. Hati Nicole menghangat saat dia menerima segelas air, lalu dia meneguknya, jauh lebih baik. Pria konyol ini ternyata begitu percaya padaku, pikir Nicole. Hal itu membuatnya merasa begitu kasihan padanya sehingga dia tidak tega menipunya lagi. Bagus sekali, kata Jared, dibanjiri rasa lega, tetapi itu tidak berlangsung lama saat dia melihat ke bawah.
Tapi mengapa ada jarum suntik yang rusak di tanah? Meskipun kamarnya sudah dibersihkan, masih saja berantakan. Jared tidak dapat menahan diri untuk tidak menaruh kecurigaannya pada semua yang telah terjadi tadi malam. Terkejut dengan pemandangan itu, ia berpikir, orang ini, Jared, cukup jeli. Sungguh, akan terlalu sulit bagiku untuk menipunya sepenuhnya. Sebenarnya dia takut dia tidak akan mampu mempertahankan tipu muslihatnya kemarin jika dia tidak begitu peduli. Tidak apa-apa, perawat tidak sengaja memecahkannya saat mengganti obat kemarin, kata Nicole, membuatnya membiarkannya begitu saja. Tenggorokanmu baru saja sembuh. Tenang saja. Ini, ambil laptopmu. Nicole mengulurkan tangan untuk mengambil laptop, lalu mengangguk sebagai tanda terima kasih. Saat itulah Max masuk ke bangsal dengan sarapan yang sudah disiapkan. Jared memberi isyarat agar dia meletakkannya, sebelum mengambil semangkuk oatmeal dan menyuapinya kepada Nicole. Melihat tatapan kasih sayang di matanya, dia tak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya. Aku akan melakukannya sendiri. Antusiasmenya benar-benar hampir menguasai dirinya. Menyadari perasaan tidak nyamannya, dia melakukan apa yang diperintahkan tanpa berkata apa-apa lagi. Kemudian, dia mencondongkan tubuhnya ke depan dan memeriksa wajahnya. Apakah masih sakit? Nicole meliriknya sekilas dan dengan sedikit rasa bersalah dan malu, dia menjawab, sekarang sudah jauh lebih baik. Meski ekspresi wajahnya tampak lebih penuh kasih sayang dan penuh arti padanya, dia tidak segera memberikan jawaban. Aku akan mengesampingkan semua pekerjaanku untuk saat ini demi menemanimu, katanya tiba-tiba, dan Nicole terdiam. Apa, Jared benar-benar ingin menemaniku? Tanyanya pada dirinya sendiri. Sebenarnya, Nicole tidak punya alasan lagi untuk membuatnya pergi. Melihat kesunyiannya, matanya mulai dipenuhi rasa ingin tahu. Kenapa, kau tampaknya tidak tertarik dengan ideku untuk tetap tinggal? Tatapan matanya membuatnya merasa seperti sedang duduk di atas jarum dan peniti. Saat tumbuh dewasa, tidak ada yang pernah memberikan tekanan sebesar ini padanya, sampai Jared muncul dan melakukan hal yang mustahil. Pada akhirnya, dia menghela napas dan berkata, terserah padamu. Kalau kamu ingin tinggal, silakan saja. Karena saat itu siang hari, Joyce mungkin tidak akan bergerak, namun hal yang sama tidak berlaku pada malam hari. Melihat bahwa dia masih menyembunyikan informasi darinya, dia hanya menganggukkan kepalanya. Baiklah. Setelah itu, dia sarapan bersama Nicole, dan meskipun awalnya Nicole tampak santai, sikapnya yang tenang dan kalem berhasil membuatnya kesal lagi. Apakah orang ini tahu sesuatu? Pikirnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun dengan keras. Setelah selesai sarapan, ia berbaring di sofa dengan kedua kakinya disilangkan sambil menggulir layar ponselnya. Nicole mengamati tingkah Jared, yang tampaknya menunjukkan bahwa ia ingin bermalas-malasan seharian, yang menyebabkan Nicole mendesah pelan dalam hati. Apakah dia benar-benar sebebas itu? Pikir Nicole, sebenarnya aku baik-baik saja. Perusahaan seharusnya cukup sibuk. Aku tidak ingin kau membuang-buang waktumu untukku. Nicole mulai membujuknya untuk pergi. Jared menatapnya sekilas dan tiba-tiba berkata, tidak ada urusan yang lebih penting daripada dirimu. Dan kali ini, dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dikatakannya.